Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan argumentasi dari Bung Toel, di mana Bung Toel ini mendorong agar timnas sekalipun berada di grup neraka tapi harus tetap optimis. Dan di satu sisi dia juga tidak lupa seperti biasa mengkritik gaya komunikasi daripada Sintayong. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Di beberapa jejak digital dalam beberapa hari kemarin, itu dibilang bahwa kita peringkat paling rendah. Ya memang. 134 ya. Ya. Di luar, yang kedua terendah setelah Kuwait kan. Oke, betul. Cuma paradoksnya adalah sebelum lawan Irak, FIFA ranking itu hanyalah angka. Katanya. Itu juga ada jejak digital. Ya. Jadi buat saya konsistensi dalam bicaranya nggak ada. Sintayong ini. Waktu lawan Irak dia gembar-gembor bahwa FIFA ranking itu nggak ada artinya. Begitu dapat mau undian babak ketiga, kita rankingnya yang paling rendah. Kita butuh keajaiban untuk lolos gitu. Kenapa saya menyoroti yang paradoks? Ya. Karena belum udah ngomong babak 4 gitu. Maksud saya jangan begitu. Oke. Ya hadapi ada dulu seperti pernyataan ketua umum. Ya. Lawan 3 itu pasti berat, jadi optimis. Jangan belum udah ngomong butuh keajaiban. Sulit itu Kak, kita harus protes kenapa yang ngambil drawing itu tangannya panas sekali untuk Indonesia itu, luar biasa. Saya setuju dengan Bung Coy bahwa memang ini kok drawingnya semuanya adalah topnya untuk sepak bola di Asia ya, Arab Saudi, mereka langganan Piala Dunia. Benar. Dan liga mereka juga baru berjalan luar biasa. Jepang juga mereka langganan pasca mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia Korea Jepang. Mereka secara kontinu selalu tampil, bahkan mereka juga sudah beberapa kali lolos dari fase grup. Kemudian juga ketika kita bicara Australia juga sama. Mereka punya tradisi bagus ketika di Piala Dunia. Dengan kelebihan postur pemain yang mereka miliki, dengan kualitas pemain-pemain mereka yang menyebar di Eropa, menjadi salah satu reason kenapa kemudian Australia adalah tim kuat. Sebenarnya ada dua tim yang harapannya mungkin kita meminjam istilahnya Bung Joy itu curi-curi lah gitu. Ada China mungkin masih agak kita ya masih bisa berharap-harap lah, itu harap-harap cemas masih. Kemudian ketika menghadapi Bahrain kita pernah beberapa kali bertemu, artinya kita tidak buta total untuk ketika menghadapi Bahrain. Tapi ya kita juga pernah punya pengalaman ketika dibantai oleh Bahrain juga di Piala Asia. Tapi saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Marji bahwa dalam sepak bola itu kan kita sebelum pertandingan dimulai kita harus ada optimisme. Ada kalkulasi-kalkulasi yang tentu saja sudah dibuat oleh tim pelatih, tim manajemen dan tentu federasi. Apa yang harus dilakukan untuk kemudian tim ini menjadi lebih kompetitif. Harapannya adalah persiapan waktu yang sekarang ada mungkin bisa dimaksimalkan. Satu, persiapan untuk melakukan pemetaan terhadap lawan. Ini adalah artinya bahwa melakukan apa kelebihan dan kekurangan lawan. Yang kedua kemudian adalah apa yang harus bisa dilakukan untuk bisa menambah skuadnya. Problem besar kita menurut saya adalah bagaimana skuad kita terlalu tipis untuk kemudian bersaing di level Asia. Ketika lapis pertama kemudian penggantinya yang masih agak berat, itu proses juga menjadi problem. Terlihat ketika menghadapi Irak, kita firm awalnya itu kan sudah membuat set bahwa kita akan bermain lebih terbuka di babak pertama. Tapi begitu pemain kita kehabisan energi di babak kedua, penggantinya yang tidak selevel ketika kemudian ada pergantian pemain. Nah, ini yang menurut saya menjadi salah satu cara yang harus juga dicari solusinya oleh pelatih, oleh federasi, atau tentu oleh manajemen, bagaimana supaya gapnya antara pemain pertama dengan pemain kedua tidak terlalu jauh. Dari jalur manapun itu bisa dilakukan, tapi tentu sesuai dengan ketentuan dan koridornya. Paling realistis untuk timnas Indonesia, kira-kira apa hasilnya? Paling realistis adalah kita berharap dan berdoa, itu realistis. Tapi kalau kita mau bicara soal peluang untuk tampil di Piala Dunia, kan masih ada jalur peringkat 3 terbaik. Jadi mungkin itu yang bisa kita incar ya, minimal lah ya. Kalau mau agak sedikit paling realistis besar, 4 lah ya kayaknya. 4 lah ya, oke lah, peringkat 4 terbaik, kemudian kita nanti lewat playoff putaran 4, dan kemudian di situ kita berharap lagi untuk kemudian playoff ke putaran 5. Jadi ya tahapan-tahapan itu kita lalui, tapi dalam sepak bola bicaranya adalah step by step, pertandingan demi pertandingan, itu fokusnya, baru kemudian kita bicara target nextnya seperti apa. Yang jelas sekarang sudah di putaran ketiga, jadi memang gaspol, remblong nggak apa-apa, yang penting kita bisa lolos melaju ke hasil yang terbaik buat kita. Misalnya minta 100 pemain diaspora lagi, PSSI siap menyanggupi? Tidak bisa melihat terkotomi pemain diaspora atau apa. Saya selalu bilang, Indonesia perlu 150 pemain. Ya. 2 kali 11 di tim senior, 3 kali 11 di tim U22, 4 kali 11 di U20, dan 5 kali 11 di Banyak U17. Ya?
150 ini menjadi tadi roda mesin yang silih berganti. Kenapa? Dari 5 kali 11 yang U17 bukan berarti 55 pemain langsung masuk tim senior, mungkin 10, mungkin 5, yang lainnya gagal gitu. Artinya apa? Database 150 ini harus terpenuhi. Dari mana? Dari grassroots, dari Liga Indonesia, termasuk dari pemain-pemain kita yang di luar negeri gitu. Nah, tim nasional yang bertanding di World Cup nanti ya, itu harus punya 2 kali 11. Siapapun yang cedera, siapapun yang kartu kuning, siapapun yang bisa main, penggantinya harus sama baik. Harus merata. Kalau mau lolos World Cup begitu, kalau nggak, aduh. Punya skuad yang mendalam ya Pak ya? Iya. Tapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa pengembangan prestasi timnas ini akan paralel dengan perbaikan kualitas liga dalam negeri? Tahun ini saya perbaikin timnas, habis ini liga. Oke. Grassroots kan udah mulai jalan. PSSI sudah menaturalisasi lebih dari 40 pemain sebelumnya. Ya, tetapi masa PSSI hari ini kita menginginkan pemain yang dinaturalisasi ada turunan Indonesia. Itu kebijakan sama tapi berbeda policy aja. Baik. Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa yang namanya membangun itu perlu komitmen jangka menengah dan panjang, tidak hanya short term. Jika nanti memang Anda sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Erik, legasi apa yang ingin Anda turunkan? Ya, sama seperti BUMN, saya nyiapin blueprint, roadmap, ya, SOP, bagaimana leadership baru, ya kita siapin seperti ini. Nanti 2027 kita lihat. Gue punya pantun nih. Wih. Beli obat naik odong-odong. Cakep. Masukin ke tas bergaris-garis. Cakep. Oke lah, hebat Coach Sinteyong. Ini. Makin hebat kalau timnas nyampe ke Paris. Itu memang kita ini ya kecewa betul ya. Karena wasitnya juga nggak mau bahasa Inggris. Itu wasit Eropa ya? Prancis. Iya kan, itu kan bekas jajahan. Nggak mau bahasa Inggris terus? Dia bahasa Prancis. Oh, itu Prancis? Iya. Saya lupa. Oh, itu kan jajahannya tuh gini. Ini Polonia kan dulu? Iya. Ini bahasa Prancis saja. Pemain kita nggak ngerti? Bahasa Inggris dia nggak mau. Nggak mau atau nggak ngerti? Dia nggak mau. Dia ABK terus sampai pemain kita marah. Anda bahasa Inggris terganggu dong. juga jadi? Iya dong. Terganggu, dan secara psikologis masih terganggu kan? Iya, saya juga lihat wasitnya agak aneh juga. Itu, yang playoff ya? Iya, playoff. Dan kayaknya tuan rumahnya dan sebagainya itu juga terkejut ketika Gianni ternyata hadir gitu. Iya, saya pun kaget itu. Ya, padahal nggak ada VAR, itu lapangan biasa kan? Bukan kayak, stadion besar. Kayak lapangan di situ. Kemarin tiba-tiba mengatakan bahwa STY itu diminati oleh KFA, padahal ini informasinya kita nggak tahu juga benar nggak benarnya. Ya, ini kan spekulasi yang beredar, ini biasa. Biasa ya? Di level klub juga sama seperti sering itu. Gitu, iya, bukan soal pemain saja, tapi soal pelatih juga sama seperti itu. Tapi kan kalau saya ditanya seperti itu, saya jawabannya simple. Ada gak sih pernyataan atau press release atau berita resmi dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan yang menyatakan mereka minat atau mereka tertarik? Sampai hari ini sih belum. Untuk kontrak Sinteyong belum ada. Yang ada media berspekulasi. Betul. Bahwa maybe dia akan dipanggil kembali untuk melatih karena sebelumnya dengan 2 pelatih asing, Paulo Bento kalau nggak salah itu namanya, dan Jurgen Klinsmann, Korea gagal di Piala Asia. Jadi mereka inginkan kembali ya pelatih lokal gitu. Walaupun sebelumnya Gus Hiding berhasil dari World Cup, tapi mereka ingin. Ya bisa juga Sinteyong, tapi kan bisa juga pelatih lain. Emangnya Korea kekurangan pelatih? Nah, kan enggak. Betul kan? Jadi saya pikir kita jangan negative thinking dan kita jangan terjebak dengan judul-judul yang bombastis ini. Ya, itu ya teman-teman, kita sudah menyimak bagaimana Bung Toel mengkritik gaya komunikasi Sinteyong. Memang kalau Bung Toel ini dia mengkritik Sinteyong itu bukan hanya soal pola kepelatihan, tapi juga pola komunikasinya. Tapi tadi dia ada poin bagus, jangan berharap keajaiban, tetap optimis saja. Jadi ada juga poin bagusnya tadi dari video yang kita saksikan dari statement Bung Toel. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.